Oke, selamat malam semuanya teman-teman mahasiswa baru dan teman-teman yang mau belajar coding. Ketemu lagi di channel Naikin Skill. Nah, di sini aku lagi ada jadi ada temanku minta bantuan untuk nyelesain tugasnya yang kurang pas gitu. Nah, kita langsung ke kodenya. Nah, jadi di sini itu ada temanku, dia punya tugasnya itu dia ada perulangan ya, for untuk di C++ ngeluarin output kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ada suatu kalimat, misal nama kota. Jadi setiap perulangannya satu kata di depan itu akan hilang. Nah, tapi punya dia itu yang terjadi adalah sebaliknya. Kata pertama udah benar, kata kedua yang hilang itu malah di belakang. Nah, dia minta benerin. Nah, sekalian kita belajar C++ bareng-bareng. Jadi kayak gini. Sebelum kita masuk ke dalam C++, ada baiknya kita paham dulu cara deklarasi variabel di C++ dan juga memahami tipe datanya. Terus juga ngerti untuk menampilkan suatu output ya. Yang pertama kita coba pahami deklarasi variabel di C++. Jadi di dalam C++ kalau kita mau mendeklarasikan suatu variabel, yang paling pertama kita tuliskan itu biasanya tipe data dulu. Misal ya gini ya, tipe data itu ada beberapa tipe data. Kita bahas tipe data. Tipe data itu ada satu string, yang kedua ada integer. Kalau di C++ ya ada integer, ada float, mungkin aku lupa juga ya. For your information, aku udah semester 7. Ini kayaknya materi kalau nggak semester 2, semester 1, jadi aku agak sedikit lupa. Jadi kalau misalnya ada salah, tolong koreksinya ya. String, integer, float, terus ada apa lagi ya? Itu sih yang aku tahu ya. Itu tuh yang aku tahu. Nah, string, integer, float umumnya. Nah, untuk ketika kita mendeklarasikan variabel di dalam C++ itu kita yang pertama itu kita tuliskan tipe datanya dulu. Tipe data baru nama variabel. Nama variabel ya. Nah, yang pertama di dalam C++ kalau kita mau mendeklarasikan tipe variabel di dalam C++ itu kita pertama tipe datanya dulu. Contoh di sini ya, ini ada string. String ini artinya adalah sebuah karakter atau teks atau apapun lah yang dia itu berupa kalimat ya. Gitu. Nah, di sini ada variabel, nama variabelnya kata di sini. Nah, setelah itu ada value-nya atau nilainya. Nah, ini dasar untuk mendeklarasikan variabel di C++. Kita contohnya di sini ada tipe data string, nama variabelnya adalah kata, yang isinya adalah kata Jakarta. Oke. Ini cara sederhana buat mendeklarasikan variabel di C++. Nah, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Nah, di sini di kasus temanku, dia sudah bikin program kayak gini. Sorry. Dia sudah bikin program. Nah, kalau kita lihat yang terjadi adalah kayak gini. Kalimat terakhir, kata terakhir itu dia makin hilang. Sedangkan yang diinginkan adalah kata huruf pertama. Huruf pertama itu di setiap perulangan itu akan terus hilang sampai huruf terakhir. Nah, yang terjadi itu malah sebaliknya. Nah, gimana kita nyelesain ini? Nah, yang pertama kita pahami dulu for-nya ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di dalam for itu dia ada tiga parameter ya. Yang pertama dia mulainya dari mana, terus stopnya sampai mana, terus dia mau berkurang atau nambah. Kalau min itu artinya berkurang, kalau plus artinya nambah. Oke, jadi di dalam for, ketika kita menuliskan sebuah for gini, dia ada tiga parameter. Parameter yang pertama itu mulainya kapan, mulainya dari mana. Yang kedua sampai mana. Yang ketiga tambah atau kurang.
kurang. Nah gini. Nah dalam kasus ini ini kita lihat I sama dengan N. Nah di sini N adalah integer ya, ingat integer. Di sini N adalah integer. N sama dengan kata length. Length ini artinya panjang ya. Jadi kata ini, variabel kata ini yang isinya Jakarta itu diambil berapa panjangnya atau ada berapa banyak gitu. Nah kita lihat di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti ini tuh sama aja dengan kita nulis N sama dengan 8. Cuman karena ini adalah variabel dinamis, maka kita pakainya variabel kata dan kita ambil nilai panjangnya. Nah, di sini sudah dituliskan kalau I sama dengan 8. Artinya nilai permulaannya adalah 8, nilai permulaannya. Nah, terus parameter kedua kita isi dia berhenti sampai kapan? Dia berhentinya ketika nilai I itu lebih dari 0. Lalu I-nya kita kurangin karena kan mulainya dari 8 sampai ke 0. Maka kita kurangin. Kalau kita plusin malah dia jadi infinity loop ya nanti. Nah, terus di sini ada cout. Cout ini untuk ngeluarin sesuatu di dalam C++. Nah, di sini yang banyak mungkin aku juga sebagai pas itu mahasiswa semester 1 yang nggak ngerti juga ya. Sub str itu gimana gitu. Nah, kalau kita baca ya, sub str C++. Nah, sub str ini intinya dia bisa ngambil sebuah kalimat atau teks itu bisa berdasarkan indeksnya sama panjangnya gitu. Nah, di sini contohnya di sini ada kalimat original string hello C++ substring. Nah, kalau kita ambil nih di sini parameternya sub str adalah 7 dan 4. 7 ini dia indeksnya. Jadi kalau kita hitungin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berhenti di C. Terus diambil 4. Maka yang keluar adalah C++. Ada spasinya karena dia ambilnya 4. Kan ini 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Itu dia sub str. Itu sub str. Nah, kalau misal dia nggak pakai indeks, dia langsung 13 gini, yang keluar adalah langsung urutan keberapanya. Misal ini kan 13 ya. Kita lihat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 13, bentar, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh iya, dari 1 ya. Nah, intinya gitu ya. Intinya dia kalau ada parameter pertama, kedua, ada 2 parameter gini. Yang pertama itu dia ngambil indeksnya, yang kedua itu ngambil panjangnya gitu. Kalau misalnya nggak pakai apa-apa, nggak misal cuman 1 parameter, itu dia ngambil indeksnya aja, indeksnya. Nah, oke, kita langsung masuk ke for-nya ini. Di sini ada kata, ya, ada kata. Kemudian kita panggil function sub str buat mecah katanya tadi, mecah kata Jakarta ini. Nah, dipecahnya gimana? Kalau kita lihat sub str, lihat di sini dia ada parameter 7, berarti indeks ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini berarti ya. Nah, ini dia dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0, sedangkan I ini variabel I itu kan adalah nilainya 11 ya. Nilainya 8 kan, tadi kita hitung Jakarta itu ada 8 karakter. Nah, maka yang keluar adalah kalau kita run, nah yang keluar adalah Jakarta yang terakhir yang hilang. Kenapa? Nah, bisa kita lihat di kodenya ini sub str ya. Ini penjelasannya gini, pertama pada perulangan pertama n itu bernilai
8 ya. N itu bernilai 8, artinya I-nya itu lengkap. I-nya 8, jadi Jakarta itu lengkap, ada 8 karakter. Nah terus dikurangin lagi ke 7. Dikurangin ke 7, dikurangin 7 jadinya jadi 7 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Itu penjelasannya kayak gitu. Kenapa ini bisa jadi dari Jakarta yang lengkap sampai tinggal J doang. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita mau kebalik nih, harusnya yang hilang itu huruf depannya gitu, huruf depannya. Nah ini tinggal kita membalikkan logikanya aja gitu. Gimana cara baliknya? Nah gini, ini aku juga sedikit bingung awalnya, cuman kita harus perlu teliti juga. Ini kayaknya agak-agak error, nggak masalah ya, kita sama-sama belajar. Nah pertama kita ambil dulu, kita tukar nilainya, kita mulainya dari awal, dari 0 ya, kita mulai dari 0. Oke, kita mulai dari 0 sampai mana? Sampai nilai N, yang mana nilai N nya itu sebanyak kata Jakarta tadi. Dan juga ini bukan lebih dari, tapi kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya kita pakai lebih dari, kan nggak cocok perbandingannya gitu. Ya ada malah nanti infinity loop. Nah terus karena kita mulainya dari 0 mau sampai ke 8, yang artinya kita harus tambah terus kan, 0, 1, 2, 3 kan nilainya harus plus terus. Artinya kita harus I plus plus. Jadi I-nya ini kita tambahin terus I plus plus. Sampai kapan? Sampai sampai parameter kedua ini terpenuhi gitu. Nah, kalau kita jalanin ini sekarang gimana? Kalau kita jalanin. Nah, ini kalau kita jalanin dia pakai dia dari J dulu, terus A, terus K, A. Nah, ini terakhirnya nggak muncul. Kenapa? Karena kita nggak pakai kurang dari sama dengan. Kalau kita pakai kurang dari sama dengan harusnya muncul. Nah ini dia. Nah ini kayak gini. Nah harusnya kita mau gimana? Harusnya kita mau ngilangin J nya kan. Ini malah kebalik nih, masih bolak-balik. Nah harus gimana? Ini kita simpel aja, ini tinggal kita hapus. Nolnya tinggal kita hapus. Ingat di sini kalau kita ambil satu parameternya aja, kita ambil I-nya doang, yang mana I-nya itu I-nya itu nilai dari 0 dulu. Jadi yang hilang itu nanti kata paling pertama. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akhirnya nanti sampai lengkap. Nah, jadi dia ya ngambil huruf pertama yang bakal dihilangin. Kalau kita lihat di sini ya, sorry. Ini kalau aku misalnya agak bingung juga, sorry ya. Jadi kita sama-sama belajar. Extract from index 13. Nah, substring. Jadi cara bacanya gini teman-teman. Substr ini dia kan mecah kata ini kan, mecah kata Jakarta ini. Dia dipecah dari 0 dulu. 0 dia masih lengkap kan. 0 dia masih lengkap. Terus 1 dia hilang. 1 dia hilang, tinggal ini lagi. Terus 2 hilang. Terus 3 lagi dia hilang. 4 lagi dia hilang. Sampai tinggal 8. Tinggal indeks ke 8. Kayak gitu. Mungkin penjelasanku agak berlibat, cuman kalian bisa pelan-pelan pahaminya. Karena ini memang mungkin bagi pemula agak sulit dan bingung. Karena aku juga waktu pertama kali belajar ini aku juga nggak ngerti gitu. Gimana cara ngebolak-baliknya. Nggak apa-apa teman-teman, kalian memang masih baru pertama kali, mungkin ada yang lintas jurusan dan segala macam, nggak masalah. It's okay gitu ya. Tapi ini adalah permulaan yang baik buat teman-teman sekalian buat belajar ya. Dan bagusnya juga C++ ini memang bagus buat ngelatih logika dasar, khususnya kayak pemahaman variabel,
pemahaman for, terus juga if else, percabangan, perulangan itu cocok banget di C++ ini gitu. Jadi jangan nyerah ya. Jadi intinya kalau ada tugas kayak gini, nyelesainya kayak gini, kita pakai SUBSTR. Nah kalau misalnya kalian ada mau bahas studi kasus yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti coba aku bahas, atau kalian bisa chat via DM di IG, atau di mungkin teman-teman yang kenal dengan aku, kalian bisa chat lewat WA. Oke, mungkin segitu video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.